Dewan Politik Indonesia kembali lagi di edisi hari Rabu dan kita akan berada di Premier League dan sedikit di Liga Italia. Jadi kalian yang mulai protes kapan Liga Italianya ada juga kalau memang masih sempat, karena kita sudah ada episode-episode sebelumnya, kalian bisa lihat di channel Jebret Media TV tentunya. Kita masih ada Coach Justin dengan kuning-kuningnya ya. Oh, lu udah nggak pakai Cruyff ya? Gantian. Sekarang pakainya Tot ya. Ya itu Tot kan. Tots. Mas Aryo dan juga Pak Levi yang memang kalau kalian lihat di episode Rabu ini, bukan gua ngasih kesempatan ngomong ya. Memang kelihatannya untuk materi-materi hari ini dia cukup cetek ya. Jadi dia tidak terlalu banyak untuk bisa membahas ya. Gitu. Atau mungkin lagi banyak pikiran atau apa. Ya, sebenarnya lebih cocok duduk di situ tuh Pak Levi. Karena dia warna kuning. Dia malah pakai baju warna merah. Ya, sungguh aneh sekali hari ini susunannya. Nah, kita mulai bahas tentang apa yang lo sampaikan kemarin ya, bahwa bisa saja City itu kepleset. Ya. Tapi banyak narasi yang di media mengatakan bahwa semua akan Manchester City pada waktunya. Termasuk teman-teman yang menyiapkan hari ini. Nah, gue merubah itu dengan kata-kata City menang sisa pertandingan. Ah, ini salah juga. Gue bilang City, Arsenal, Liverpool menang sisa pertandingan, yang juara tetap Liverpool kalau per hari ini. Betul. Karena enggak dong. Siapapun yang menang sampai akhir masih unggul satu. Tapi ketemu nggak lawan Liverpool? Kalau Liverpool menang tetap Liverpool. Kan ketemu lawan Liverpool. Siapapun yang menang sampai akhir dia bakal jadi juara. Oh iya. Kan masih ketemu. Kalau ketemu Liverpool. Betul. Gitu loh. Nah, lu lebih pro yang akan Manchester City pada waktunya atau yang lu bilang itu bisa kejungkal? Karena lu juga bilang bisa aja, tapi lu kemudian klarifikasi kan. Gue bilang mesti. Gue tidak lihat City tahun ini juara. Oke. Beda Mario, beda sama Panji, beda. Gue bilang yang juara either Liverpool atau Arsenal. Tapi kalau yang juara Liverpool, gue nggak sedih karena Ya, gue respect untuk Klopp dan it's okay, Liverpool juara is okay for me. Tapi gue lebih lihat Liverpool atau Arsenal daripada City. Lu Mas Aryo? City. Tetap City. City. Tapi lu berharap Liverpool kan? Iya, Tapi lu berharap City. Liverpool. Gue realistis kan. Oke. Maksudnya sebelum musim bergulir, gue bikin apa namanya prediksi. Parle. Oh bukan. Kalau itu. Prediksi nomor 1 City, nomor 2 Liverpool, nomor 3 Arsenal, nomor 4 awalnya gue naro MU. Oke. Tapi gue mungkin masih ragu lah. Oh, tapi lu gak berani ya waktu ditantangin ya nomor 4 Dia mana siapa? pernah berani lawan gue. Lah ini mah emang hidupnya religius, bro. Emang lu at least dilihat, ditonton di TV religius. Enggak, at least ditonton dia religius. Kalau nggak ditonton siapa yang tahu? Di komen juga. Lu Liverpool. Dan gue mau mengklarifikasi soal statement nggak usah. semua City Nggak, pada itu waktunya. dulu aja. Lu Liverpool, udah itu dulu karena kita Oke. mau bahas tentang yang harus kita bahas. Ya kan? City. Mengenai City. Gue mungkin nambahin dikit. Kalau lu boleh. Lu ntar aja. Tadinya gue sih kan City, Liverpool nomor 2. Cuman perkembangan kesini ketika Klopp mundur, Ya. ini secara mentally bisa mempengaruhi Liverpool untuk tampil lebih ngotot untuk bisa give something buat Klopp di sisa di musim terakhirnya. Itu bisa mengubah 1-2-nya antara City sama Liverpool. Gue Itu sih di atas kertas. Iya, di atas. Tapi don't underestimate Arsenal. No. Oke. Sang gajah. Lu baru menang sama Liverpool langsung pede ya, coach. Enggak sih. Karena gue udah terlalu sering di PHP sama Arsenal. Ya udah. Kemenangan City kemarin is it special? Enggak. Biasa aja kan? Biasa. Iya, City being City gue bilang. Iya kan? Dan musim ini mereka baru mulai musim ini menurut gua. Ya lu bilang juga kemarin di hari sejak Senin. Agustus. Tuh, lihat belajar kan gua. Haaland si De Bruyne cedera, kemarin baru balik lagi. Haaland pun akan balik lagi dan sudah balik lagi. Dan Haaland katrok kemarin mainnya. Jadi Haaland bukan karena cedera aja menurut lu dia nurun musim ini atau memang karena cedera? Semua pemain muda mengalami ups and down. Nggak ada Rooney, Ronaldo, Messi mengalami itu. Dan Haaland musim pertama oke banget, kedua agak turun ya, tetap still being Haaland. Tapi justru gue melihat overall, gue nggak ngelihat City masih lapar lagi untuk memenangkan IPL. Mereka lebih fokus ke UCL. Walaupun di atas kertas ya kita ingin menangkan treble lah, whatever lah. Beda, mereka juga manusia. Lu kalau 5 kali juara di 6 tahun terakhir different cake. Tapi Klopp mah semuanya iya. Dan pemainnya kan baru-baru Klopp kan juga. baru sekali menang. Klopp. Pep.
Pep, Oh iya. Pep tuh selalu mau Pep, betul, Pepnya. Pep kan dan nggak nendang pemain bola. dan pemainnya kan berganti-ganti dan Betul. rasa laparnya itu Iya. kejaga sama pemain-pemain baru Tapi ini. justru pemain berganti-ganti ini gue ngelihat kekuatan City justru lebih kurang daripada musim lalu. Iya, Lu kehilangan Mahrez, kehilangan Gundogan is irreplaceable. Grealish sudah nggak dimainin lagi sekarang, nyaris nggak pernah main. Iya. Lebih ke Kan Dumfries Mahrez dulu sama nggak pemain Kovacic. inti juga, coach. Tahun lalu dia hampir Gundogan, jadi iya. terus loh. Tahun ini enggak. Ya kan udah pindah. Grealish. Bukan Mahrez, lo bilang irreplaceable. Oh iya, tapi penting. Mahrez itu di momen-momen musim tertentu lalu penting. musim sebagai lalu subs. menuju finish dia main Iya, terus. sering cetak gol. Cie sering kompak penentu. berdua cie. Biasanya orang lihatnya tuh Haryo sama Justin selalu bertentangan. Tapi ini- Giliran gua hostnya lu kompak berdua lu. Pengaruhnya si Haaland kenapa nggak nyetak gol? Mungkin kemarin-kemarinnya tuh kan karena si De Bruyne nggak ada. Ini kan supplier gol terbanyaknya dia kan dari De Bruyne. Kemarin De Bruyne nggak cetak gol juga. Tapi Ya kan ya, ini kan baru balik. Ya. Ditambah lagi dari Mahrez. Biasanya dia dapat juga bola Iya, dari Mahrez. betul. Dia nggak ada bola dari Mahrez. Gundogan kadang-kadang juga ngebuka Nongol, ruang iya. nongol ngasih ke dia. Jadi ada 3 sumber yang nggak bisa dimanfaatin oleh Haaland. Dan Haaland ketika dapat umpan dari mereka, dia mempelajari dulu kan cara operan Mahrez seperti apa, gua harus lari kemana. De Bruyne akan ngirim bola seperti apa, gua akan lari kemana. Ini kan dia harus belajar lagi. Doku bawa, gua kemana ya? Kovacic, Iya, Rico Lewis. Foden main, gue akan lari kemana ya untuk menerima umpannya? Dia kan harus settling in lagi, jadi dia butuh itu. Cuman mereka menuju ke sana. Ntar Abrar bikin POV-nya nih. Haaland dioper, belajar, baru nulis. Belajar terus. Kalau disuruh belajar dulu Haaland. Foden hat-trick. Foden menurut gue musim ini sangat-sangat improve ya. Dia main dari tengah ini bener-bener. Biasanya kan dia main agak melebar segala macam. Tapi beberapa kali sebenarnya dari akhir musim lalu udah dicoba dimainin di sini. Dan menurut gue ini pemain yang bener-bener makin kesini makin komplit kalau gue lihat. Tapi kalau gue nambahin tadi Mas Aryo, sumber soal end produknya Haaland menurut gue selain dari sentral, itu juga produk dari fullback City juga menurut gue berdampak pada menurunnya produktivitas Haaland. Di musim-musim sebelumnya itu punya Cancelo, punya si Zinchenko yang punya kadang dia punya kemampuan untuk Ketika umpan direct mainnya ke dalam kotak. 4 back ya. Sebelum mereka transisi evolusi taktik segala macam itu menurut gue nambah dimensi Haaland untuk mencetak gol. Tapi di musim ini ya kita tahu semua tim pasti kalau lawan City mainnya parkir bus dan menurut gue itu yang jadi pembatas. Nggak ada lagi Liverpool enggak ya? Kalau Liverpool enggak. Tapi kalau di mayoritas gamenya City kan lawannya ketemu yang mainnya low segala macam dan supply bola direct ke kotak penalti itu nggak sebanyak musim-musim sebelumnya. Jadi gue bilang salah satu faktor Haaland menurun dari situ juga. Kalau lu bilang kepleset kira-kira lawan siapa ya, coach? Arsenal siapa? Boleh dilihat, kasih tahu nggak siapa aja Lawan lawan-lawannya? tim parkir bis. Brentford, Brighton. Bukan tim atas. Enggak, justru tim atas bisa juga. Brentford Belum menang tentu deh kemarin. lawan Brentford Arsenal. baru menang. Brentford menang. Kalahnya lawan Arsenal kan. Iya. Tim kayak Brentford, kayak Brighton itu main terbuka. Ya Brighton ya. Ya, lu ketemu tim Habis malah kalau main terbuka. 15 ke bawah, parkir bis justru mereka kesulitan. Ketika lawan Luton pun mereka menang Ya, susah payah loh. mereka kesulitan. Jadi mungkin lawan Liverpool, lawan MU nanti 3 Maret, lawan Arsenal masih ketemu sekali, belum tentu menang juga. Dan gue nambahin Intinya soal adalah ini. City tidak sesuperior musim lalu. Menurut lu karena tidak lapar lagi? Karena kehilang itu juga, tapi juga kehilangan Gundogan, Mahrez untuk menurut gue itu penting banget. Dan Cancelo itu ngaruh banget. Lu ngelihat City kemungkinan terjegal, tapi lu nggak ngelihat Liverpool sama Arsenal kemungkinan terjegal? Liverpool masih gini. 3 tim ini punya kekurangan. Arsenal jelas, bukan permain, lebih ke cetak golnya. Liverpool tergantung Salah. Kalau Salah cepat balik, Salah ini kalau gue bilang 50% soul-nya Liverpool. Mungkin mereka menang, tapi Liverpool Tunggu minggu ini, coach. Nggak ada salah, kalah baru lawan Arsenal doang. enggak. Dan ada salah pun gue bilang kalah juga Bentar. kemarin. Jelek main. Bentar. Iya. Lu kok kompak banget lu berdua lu hari ini. Bentar. Enggak salah. Kenapa? Lu harus pisahkan yang gue Hasil dengan main kan? hasil dengan main. Betul. Mereka punya efektivitas tinggi, mainnya itu sering jelek Liverpool. Ya ugly win kan udah dibilang Haryo Iya, juga kemarin. Sering kali ugly win, tapi orang hanya netizen melihat bahwa nggak setuju kalau gue bilang Kabupaten FC tanpa salah karena mereka menang. No, nggak ada hubungannya. They still win the game memang. Tapi kadang gue malah ada salah, gue gregetan coach kalau dia lagi main jelek. Terlalu ke dia banget dan tidak tergantikan sama Klopp. Betul, tapi kalau ke dia itu sering buka ruang, narik ruang. Dan itu Betul. sering dimanfaatkan. Jadi pemain lain itu lebih gampang. Ibarat nggak usah mikir lah. Kalau sekarang nggak ada salah, mereka harus mikir lagi. Makanya kurang kreativitas. Nah itu yang gue maksud.
Nah, kalau soal Liverpool karena efektivitasnya tinggi, tapi kurang dari sisi permainan, terutama lini tengah, itu kekurangan Liverpool. Nah, City pun demikian, punya kekurangan juga. Tahun lalu masih ada Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Gundogan, sama Rodri. 4 pemain yang di tengah nggak bagus rotasi. Sekarang lu mau rotasi apa? Lu masukin Kovacic sama aja bohong. Oke. Iya kan? Berarti poinnya adalah bukan hanya semuanya bisa memenangkan pertandingan atau enggak, tapi kepleset apa enggak kan kalau lihat dari lawan-lawan. 3-3 punya kekurangan dan itu bisa kepleset. Sedikit aja, Chelsea bakalan Aston Villa. Dua-dua kan tim lo yang lo sangat lo suka ya cara mainnya ya. Watkins golin 1 assist 2 lo kemarin. Komplit lah, mainnya komplit. Chelsea ini dalam Tadi dulu Coach Watkins 1 gol 2 assist kemarin terakhir. Bagus kan? Enggak. Cetak gol itu bisa tap in, bisa assist apa, 2. Ya. Lu itu terlalu percaya data. Bukan apa-apa Coach. Assist itu kasih 1 meter dia dribbling 30 meter disebut assist. Lu aja ngomong di podcast mana lu bilang gue biar tua gini masih bisa gue kolongin semua orang. Itu juga Itu teknik. Ya bukan teknik, ya sama aja. Kalau ngolongin terus direbut lawan apa? Still teknik. Iya. Harus bisa Coba ngolongin. pemain lain, pemain dunia ngolongin pasti lu tai-taiin kan. Banyak gaya lu gitu. Giliran lu aja ngomong di podcast. Seumur Biarpun gua boleh dong. seumur gua semua gua kolongin. Gua inget-inget yang dikolongin siapa? Paling cuma Banyak. si Agus noh. Gak, udah, nih singkat aja karena ada De Rossi. Menurut lu nggak ada masalah Aston Villa lawan Chelsea buat Chelsea? Walaupun dia habis kalah. Gua unggulkan Aston Villa. Oh, lu unggulkan Aston Villa? Oke, Aston Villa. Lolos berarti Piala FA itu kan? Piala FA. FA. Replay Piala FA. Iya. Harusnya Chelsea sih. Chelsea. Maksudnya dia dalam posisi yang harus menang memang. Ya walaupun Harus menang di atas kertas. Kemarin juga lawan Wolves di kandang harus menang biar gak ketinggalan. Harus. Harusnya menang. Yang harus itu cuma satu, tahu apa? Bayar pajak. Nah itu harus. Dikit lagi. bayar pajak. Lu Menurut gua Aston Villa solid menang malam ini karena Chelsea lagi confidence-nya lagi turun banget, kepercayaan diri mereka rendah dan juga Dia ngikutin gua aja. enggak, kali ini Pochettino kayaknya nggak tahu persis nih squad 11 terbaik dia kayak apa dan menurut gua sampai sekarang masih belum ketemu Justru juga. itu akan masalah. membuktiin. Malam ini? Iya. kita lihat ya, Aryo Aston Villa menang. lebih ke Aston Villa Aston Villa atau fokus di klasmen. Chelsea, kalian lihat aja. Ya gua harus tutup dengan Daniel De Rossi yang Nyambung nih. ya karena 3 kemenangan beruntunnya, ada komentar-komentar positif dari para pemainnya, tapi banyak yang bilang yang menentukan adalah partai keempat ini karena lawan Inter Milan. Menurut lo euforia saja atau karena kan mungkin ini masih honeymoon period ya atau apapun, menurut lo kalian bertiga gimana? Gue bilang gue tetap unggulkan Inter karena Inter lebih solid gaya bermainnya, nggak ada pemain penting yang cedera dan Roma lagi euforia aja. Tapi kualitas pemain di bawah Inter, gaya bermainnya feeling gue juga di bawah Inter. Jadi gue lihat nggak dilepas Inter nggak boleh lengah. Mereka tahu lengah dilewatin Juve. Sekarang mereka udah ambil jarak sama Juve karena kemarin menang. Nah ini harus dipertahankan dan Inter mampu untuk melakukan hal itu. Kalau para pemain ngakunya kenapa kita bisa rentetan ini nggak keganggu jadwal midweek. Mereka betul-betul bisa persiapan 1 match 1 pekan. Jadi betul-betul bisa dapat Lah, instruksinya. emang di bawah Mourinho nggak pernah 1 match 1 pekan apa? Ya kagak lah, banyakan Eropa. Eropanya dong. Ya Maksudnya elah, pasti ada 1 match 1 pekan juga nggak menang juga. ini Emang Eropa tiap minggu main lu kan enggak? ini kan gue bilang apa yang dibilang pemain. Pemain bilangnya begitu. Gue merasa kenapa kita bisa mendapatkan hasil ini. Dan jangan lupa, lu tadi lihat tim-tim itu peringkat 16, peringkat 17, peringkat 20. Lawannya. Iya. Menang. Terakhir kali hari yang mereka kalahin 3 ini. kali ini. Besok ketemu peringkat 1. Ya makanya, maksudnya selesai itu barang. Mourinho pun gua rasa juga menang lawan tim-tim ini gitu loh, ketika masih Mourinho gitu. Peringkat Enggak itu gue nggak yakin. 16, 17, apa 17, 18, 20. Pokoknya 17, tim papan 18, bawah 20. papan bawah semua. Ya yang jelas besok long weekend lah, tanggal berapa juga. Iya, jadi gue ya tetap kalau Inter lawan Oke. Roma justru ini Gue mau kasih ke lu ya, reality check. Pak Levi, tapi katanya udah cukup. Selalu Jangan deh. sampai ntar komen-komen nyangkanya gue gak kasih kesempatan ya. Ya dikit lah. Dikit ya. Menurut gue ini tipikal Ya, pelatih udah yang selesai. ditinggal Gua cabut Mourinho. lagi. Dia belajar Tinggal terus satu dikit aja semenit. Tinggal Dikit satu nih. segmen. Udah ini udah selesai abis Singkat ini. nih. 1 menit lah, 1 menit. Udah gak ada lagi kan? Udah gue Selesai abis gabungin. ini. Oh, jadi Menurut cuma gua ini 3. Enggak, udah 4 tadi Oh ya, Indonesia satu 2. dibagi 2. di mix. Menurut gue ini tipikal tim yang udah
di Mourinho-nya udah toxic gitu. Ketika ditinggal sama Mourinho, baru dapat angin segar, dapat kepercayaan diri Honeymoon lagi. period ini. Honeymoon period lawan tim-tim yang relatif ringan-ringan juga. Jadi Kita menurut lawan gua Inter langsung ke bantai. ini udah Kalian udah bahas sering honeymoon terjadi. period. Lu harus ngulangin lagi. Lu kebiasaan ngulangin terus. Apa Enggak. yang Haryo ngomong? Justru gua ngomong, Valen poin ngomong. gue bedanya ini tim yang Mourinho, dan tim Mourinho ketika bersama Chelsea kayak begini, ketika sama United begini, ini justru paling mirip kayak timnya United ketika ditinggal Mourinho di tengah musim, datang si Ole, kita mikir, wah gila, MU bersama Ole ternyata masalahnya di Mourinho nih. Ole bisa Ternyata ngubah tim, Tapi ini Masalahnya bisa masalahnya bakal di lebih baik tim-timnya dari juga. Mourinho nggak? De Rossi. Sangat enggak lah. Jangan De Rossi, Aji Santoso bisa lebih baik daripada Mourinho. Wow. Atau Seto luar biasa, lebih baik daripada Kalau lu Mourinho. bisa sih sebegitu merendahkan orang tuh, Gua Coach. nggak merendahkan. Enak aja gitu lu ngomong Nggak. rendahin orang, Coach. Gue being jujur nggak boleh. Bukan apa parameternya, Coach. Permainan yang gue lihat, gue tonton. Iya, lu kan nggak nonton permainan timnya Haji Santoso sama Seto. Apa? Pernah. Lu kan Lu nggak nonton Liga 1. Enggak, dia Nggak non- semua. Berarti lebih Nggak. bagus dong dari Liga Inggris dan Tapi Liga gua- Italia. Dia sekali nonton Seto PSS Sleman waktu itu. Iya. Langsung dia bilang, ini pelatih cocok kan nanganin timnas. Dia langsung bilang gitu. Oke, Karena oke. permainan nggak, karena di Indonesia jarang main kayak gitu. Iya, iya, iya. Di Indonesia kan dikit bolong. Iya, iya. Jadi bisa lebih baik De Rossi ya. Iya. Tapi De Rossi hebat loh mentalitas. Udah menang 4-0 masih dimaki-maki tuh. Si Lukaku sama Paredes. Harus begitu. Katanya lo ngapain kartu kuning Iya, udah menang 4-0. betul. Padahal gue teliti ya, dari 400 kali main dia 102 kartu kuning tuh. Iya. Si De Rossi. Jadi dia malah ngomong orang jadi kartu kuning, dia dalam karirnya kartu kuningnya banyak. Justru karena dia sering dapat kartu kuning, dia harus ajarin jangan pemainnya melakukan kesalahan yang sama.